Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Makassar Biennale 2021. Jadi sekarang kita akan melakukan diskusi foto, bincang-bincang foto atas proyeknya Makassar Biennale untuk sunset kayak di pantai. Nah, jadi sunset kayak di pantai itu lomba foto yang dibikin oleh Yayasan Makassar Biennale yang kerjasama dengan komunitas-komunitas dan juga beberapa lembaga. Nah itu sunset kayak di pantai. Lombanya saat itu berlangsung selama bulan Juni sampai awal Juli. Lombanya terbuka untuk umum dan segala lapisan umur. Nah, perangkat kamera waktu itu juga dibebaskan, bisa pakai DSLR, bisa pakai kamera HP, bisa pakai mirrorless. Ketentuannya itu hanya lokasinya harus dalam batas wilayah administratif Kota Makassar dan fotonya tidak boleh diambil di daerah pesisir pantai. Nah, di samping saya sekarang ada juri untuk sunset kayak di pantai waktu itu, dan dia juga adalah fotografer, aktivis yang bekerja di dalam isu gender, pemberdayaan, komunitas, pengungsi, pekerja imigran, HIV/AIDS, lingkungan, transformasi sosial, dan beliau juga mengerjakan beberapa proyek foto dengan basis advokasi selama lebih dari 20 tahun di Indonesia. Nah, namanya Kak Armin Hari. Terima kasih Kak Armin atas waktunya dan kesempatannya. Bagaimana kira-kira posisinya foto-foto sunset senja ini di dalam proyek foto sunset kayak di pantai? Silahkan Kak Armin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebenarnya prosesnya di awal saya terlibat di bagian pertengahan pada saat itu. Jadi karya-karya yang masuk, jadi sekali lagi bahwa kalau prinsip saya sebenarnya adalah tidak ada foto yang jelek, semuanya itu bagus. Foto yang jelek itu adalah foto yang tidak pernah diambil sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Nah, menarik yang dilakukan oleh yang sempat mengumpul karya pertama karena sebagian besar adalah bukan pekerjaannya sebagai fotografer atau berkaitan dengan produksi visual. Itu menariknya, jadi betul-betul sebagian besar itu dilakukan oleh warga. Nah, pada saat proses penjurian, satu hal yang diinikan, kenapa misalnya senja, karena senja itu biasanya selalu diidentikan dengan misalnya orang-orang beristirahat atau apa dari seharian bekerja misalnya. Tapi dari foto-foto itu kemudian kita bisa melihat ironi bahwa harusnya ada pada saat itu orang menikmati waktunya dengan keluarga, tapi malah ada beberapa yang harus tetap bekerja. Jadi itu yang menarik misalnya. Jadi yang itu hari kami sepakat sebenarnya untuk melihat yang pertama adalah isu perlawanan yang dilakukan oleh warga, itu yang kami lihat. Yang kedua adalah harapan, ya di tengah pandemi segala macam ini, itu yang kami ingin lihat misalnya bagaimana kita bisa tetap memelihara harapan dan menumbuhkan harapan itu. Nah, yang poin ketiga yang kami lihat adalah kontennya. Pesan apa sebenarnya yang disampaikan oleh juru foto itu kepada audiens itu yang digali. Makanya kami menentukan misalnya selain melihat visual, kita juga melihat narasi yang dibuat oleh teman-teman yang itu. Begitu. Dari perspektif, maksudnya kan jurinya itu ada Kak Jimpe, dia direktur Makassar Biennale, terus Kak Yusuf Wahil, dia juga fotografer, dan kita yang juga fotografer. Nah, bagaimana maksudnya proses diskusinya begitu untuk menentukan, oh kayaknya kita mengambil ini karena kuat narasinya atau bagaimana? Itu tadi yang tiga hal itu yang diutamakan. Misalnya foto-foto yang dipilih itu pertama dia harus melambangkan perlawanan. Karena ya di tengah kita gini kalau nggak melawan
tidak ada guna-guna atau maksud saya walaupun saya tidak berguna di sebenarnya kita. Tapi kalau yang penting melawan, itu yang pertama yang secara visual itu yang kami tonjolkan. Yang kedua itu tadi harapan yang ya di tengah segala keterbatasan dan aturan pemerintah tentang pandemi segala macam yang kami tumbuhkan, kita ingin melihat harapan sebenarnya. Jadi yang ada foto itu yang di beranda sebenarnya secara visual, secara teknis fotografi sebenarnya tidak menarik, tapi apa yang ditampilkan itu memang kenyataan. Jadi yang dari captionnya dia jelaskan bahwa dia sedang isoman, terus itu dia foto cuma di teras atas rumahnya. Itu sunsetnya cuma sedikit kelihatan, tapi menariknya adalah dari foto itu kita bisa belajar bahwa ya apapun yang terjadi pasti ada harapan. Itu yang kami coba sampaikan. Yang kedua itu tadi bagaimana misalnya orang-orang melihat senja itu seperti apa di keseharian. Bagaimana Kak? Maksudku mengambil foto itu butuh keluar di tengah kondisi seperti ini. Bagaimana kita lihat entahlah profesi fotografi atau bagaimana caranya orang mengabadikan kemudian kehidupan di luar dari kehidupan domestiknya begitu. Saya untuk menjawab itu kita harus kembali bahwa fotografi itu sebenarnya harus dikembalikan ke makna asalnya, bahwa fotografi itu pertama adalah ya seni melihat, yang kedua adalah fungsinya adalah dokumentasi. Nah, di tengah pandemi seperti ini banyak hal yang kita pelajari, bahwa di segala keterbatasan kita juga masih bisa maksud saya hal-hal sekitar yang selalu kita lupa selama ini, itu yang bisa digarap secara serius secara pendekatan visual apapun. Nah, cuma kembali lagi kecenderungannya saya lihat, apalagi kalau saya perhatikan di Makassar misalnya, hal itu yang menjadi hilang, bahwa selalu kita dituntut untuk membuat karya yang wah. Ya, kalau fotografer itu berharapnya misalnya kalau dia kerja proyek atau proyek seni misalnya atau apapun itu, pendokumentasian, belum apa-apa dia sudah memikirkan, wah ini fotoku nanti menang Pulitzer. Nah, jadi selalu ada keinginan untuk bikin foto wah. Nah, tapi hal-hal detail kemudian, hal-hal kecil itu yang dilupakan. Apa yang terjadi di sekitar kita itu yang dilupakan, padahal itu yang penting. Kecenderungannya memang kita diarahkan untuk melihat secara hal-hal yang besar, secara global misalnya. Tapi kadang kita lupakan bahwa sebenarnya setiap hal-hal yang besar itu ada kaitannya hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, pandemi itu mengajarkan kita untuk begitu, bahwa dengan segala keterbatasan akhirnya kita lebih intens dengan suasana keseharian sebenarnya yang banyak dilupakan. Kalau misalnya dibanding dengan medium lain Kak, maksudnya kan medium ada film, ada juga tulisan, bagaimana posisinya fotografi sebagai medium untuk menyampaikan sesuatu begitu, yang kita katakan tadi, kayak perlawanan dari hal-hal yang kecil atau harapan-harapan itu, seberapa kuat dia sebagai medium, atau mungkin kita bisa jelaskan lebih? Iya, sekarang kan memang sebagian besar kita ini lahir dari budaya visual. Sehari-hari kita selalu dibebani dengan terlalu banyak visual yang kita lihat sehari-hari di jalanan segala macam, itu yang kita diajari begitu. Nah, untuk persoalan alat rekam misalnya, siapa kira-kira orang yang di dunia ini, selain misalnya orang-orang yang tinggal di pedesaan atau apa, yang tidak punya handphone yang berkamera? Jadi itu. Jadi sebenarnya keterbatasan alat itu bukan menjadi persoalan sekarang, karena sudah dijawab. Misalnya benda yang paling dekat dengan kita selain dari denyut nafas dan lain adalah handphone. Bangun tidur handphone, mau tidur handphone.
membatasi dirinya bahwa prinsip saya juga dalam fotografi adalah tidak semua hal memang tidak harus difoto. Ada hal-hal yang dibiarkan menjadi beda tong itu rasanya. Sesuatu yang bermakna tapi tidak difoto, tapi itu melekat di ingatan daripada misalnya kita butuhkan, tapi kita beri dulu karena asal. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya diskusinya. Jadi sebenarnya ini lomba sunset kayak di pantai ini adalah respon dari teman-teman Makassar Biennale dan komunitas-komunitas lain tentang isu reklamasi yang terjadi di Kota Makassar. Jadi kan ceritanya sunset, salah satu sunset, pemandangan sunset paling indah di dunia, ada yang bilang seperti itu. Salah satunya itu ada di Pantai Losari. Namun sekarang kita kehilangan pemandangan itu. Mataharinya ketutup sama bangunan-bangunan yang dibangun di lahan reklamasi itu. Lalu kemudian inilah kayak inisiatifnya MB dan beberapa lembaga juga komunitas bahwa untuk menyinggung bahwa sunset, pemandangan matahari kita itu sudah diambil gitu. Bahkan sampai hal yang sebenarnya sangat sederhana, sangat dekat dan seharusnya sangat mudah untuk kita nikmati, itu kemudian jadi tidak bisa karena reklamasi itu. Nah kemudian kita mengajak warga untuk bagaimana sih kalau misalnya sunset tidak dilihat di pantai lagi. Nah diresponnya dengan medium foto kayak begitu. Terus mungkin saya tertarik untuk memanggil Adiat deh, menceritakan proses dia dalam membuat foto yang tadi dijelaskan sama Kak Armin soal dia mengambil gambar dari rumahnya yang dia menampilkan hangar dan jalanan di depan rumahnya, dan ternyata saat dia memotret itu dia sedang isoman. Mungkin Adiat boleh cerita ke depan? Perkenalkan Kak, saya Adiat. Latar belakang foto itu sebenarnya ketika melihat lomba itu, ya saya sudah merasa bahwa lomba itu cukup menarik ketika temanya mengatakan sunset kayak di pantai, dan saya pikir senja, bagaimanapun kita meletakkan kata senja misalnya, ya itu kan sudah indah. Misalnya kita mengatakan kursi senja, lampu senja, kelapa senja, wanita senja, semua kan terasa indah. Kata senja itu sendiri kan sudah indah. Jadi ya saya berusaha melihat bagaimana sih sebenarnya ketika pada akhirnya tidak ada lagi tempat untuk melihat itu. Kayaknya kita bisa melihatnya dari rumah. Satu-satunya tempat ketika pandemi datang, kan tidak ada yang menduga mungkin suatu saat ada pandemi selanjutnya dan kita masih hidup, dan lebih parah dari ini misalnya, ya kita hanya akan melihat senja dari rumah dan tidak lagi di tempat lain. Iya, jadi yang menarik dari foto itu karena foto itu diambil di hari terakhir isoman, dan deadline sudah mepet. Saya merasa saya tidak sempat lagi ambil mencari tempat untuk lihat senja, dan ketika saya keluar di teras itu dan tiba-tiba senja, kemudian ada senja, dan spontanitas itu yang mengantar saya untuk mengambil foto itu. Dan sebenarnya jujur itu tidak terduga akan juara, dan mungkin begitulah fotografi, bahwa dia tidak terduga. Begitulah momen, mungkin hanya sekali terjadi, tapi ketika kita bisa mampu menangkapnya, ya disitulah mungkin seni dari fotografi itu sendiri. Mungkin seperti itu, Kak. Thank you Adiat, terima kasih atas ceritanya. Adiat merespon itu dari hal-hal personal begitu, hal-hal yang dekat. Kebanyakan seperti tadi yang kita ceritakan bahwa lomba-lomba foto itu selalu ingin membawa isu-isu yang besar begitu, dan bagaimana kira-kira bagaimana caranya mengambil pandangan personal itu untuk membawanya untuk membicarakan suatu hal yang personal, bagaimana caranya hal yang
nyata bisa ternyata bernilai universal begitu buat semua orang, setidaknya banyak orang. Iya. Sebelum itu saya sampaikan bahwa ya ini selalu saya sampaikan ke teman-teman misalnya yang akrab sama saya bahwa jangan terlalu sering ikut lomba foto, karena itu sebenarnya sangat mengganggu proses kerja visual nantinya, bahwa belum lagi misalnya kalau kita untuk tujuan lomba foto kita memalsukan beberapa hal dalam foto itu yang pertama. Jadi itu sangat merusak sebenarnya untuk perkembangan teman-teman, karena bisa dibilang bahwa setiap bunyi shutter itu sudah bernilai rupiah. Itu ya ikut lomba foto untuk tes ilmu, ya tes kemampuan visual sebenarnya sudah sampai berapa, tapi jangan keterusan, itu yang pertama. Nah, berangkat yang tadi bahwa juga di teman-teman yang di Porforum misalnya, Perkumpulan Fotografer Makassar, selalu saya inisiasi beberapa kegiatan yang sebenarnya itu untuk mengerjakan proyek-proyek foto yang personal. Jadi sebisa mungkin misalnya kita harus dilatih, karena terus terang kalau di Makassar itu kita lumayan ketinggalan sebenarnya kalau di di isu perkembangan fotografi. Jadi itu tadi untuk melatih teman-teman bahwa foto itu tidak semestinya ya memang harapannya membuat karya yang wah yang diperbincangkan banyak orang, tapi untuk menuju ke sana kita harus melatih diri untuk melihat hal-hal kecil di sekitar kita dulu, kita akrab dulu, karena itu tadi semakin personal sebuah proyek foto itu semakin bagus untuk dilihat, diskusinya itu akan lebih panjang, akan diomongkan oleh banyak orang. Nah, jadi ya mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita misalnya. Sama halnya misalnya, karena kita terlalu sering melihat sesuatu itu bukan menjadi hal wah, bahwa dalam pikirannya bahwa tahu nih orang ini kenapa harus foto, tidak. Orang lain mungkin tahu, tapi orang lainnya itu yang tidak tahu. Nah, itu yang fungsinya itu tadi fotografi. Dia adalah seni dokumentasi, seni melihat. Itu yang harus diingat. Bukan untuk tujuan lomba foto ya. Tapi Kak, biasa ada yang bilang kayak karena kita terlalu sering memegang kamera, terlalu sering ingin mendokumentasikan sesuatu, kita lupa bahwa kita harus ada di momen itu begitu. Kita harus berada betul-betul hadir di dalam momen itu. Bagaimana menurut Kak itu? Maksudnya hadir? Maksudnya hadir tanpa sebagai dokumentator. Iya. Jadi dalam posisi itu emang setiap karya itu emang harus ada keberpihakannya. Pembuat foto misalnya sesuatu, misalnya apa yang kau bicara, posisimu di mana, mendukung atau berdiri untuk melawan itu. Jadi ya itu yang harus dipikirkan, bahwa kalau saya foto ini orang bisa nilai saya itu saya mendukung reklamasi misalnya, atau menentang reklamasi. Jadi isu-isu personal itu tadi yang menandakan bahwa posisimu di mana. Karena itu sangat penting. Kalau melihat karya apapun misalnya dipamerkan atau tidak dipamerkan, kita bisa tahu bahwa ini posisinya fotografer ini, dia mendukung hal ini. Makanya dia bicara persoalan itu tadi tentang kota misalnya. Nah, yang tadi saya bilang hal kecil di Makassar ini ada berapa banyak patung? Kira-kira ada tidak orang yang pernah bertanya kenapa ada patung Hasanuddin di Jalan Hasanuddin? Kenapa patung macan ada macan di situ? Atau patung massa yang di gua? Kenapa bisa ada itu barang di sana? Nah, itu yang selalu saya ingatkan, bahwa hal kecil itu yang penting. Tidak pernah ada di Makassar yang sepengetahuan radar saya ya, melihat jarang ada orang di Makassar, fotografer, pekerja visual yang telaten mengolah isu. Itu tadi contohnya misalnya yang patung itu. Ada tidak fotografer atau pekerja media apapun di Makassar pernah cari tahu sejarah patung itu? Nggak ada.
karena selalu dianggap itu hal biasa. Oh, banyak tiap hari orang lewat di situ dan tidak ada yang mempertanyakan. Posisimu harus ada di situ untuk mengisi informasi itu. Saya tidak tahu misalnya kenapa sejarah patung massa itu ada, kenapa bisa, itu kan visual sebenarnya, studi arsip. Itu yang pertama. Nah, yang kedua misalnya yang sering dilupakan teman-teman itu yang koleksi foto itu sangat penting, arsip yang ada di keluarga. Jadi di Jakarta ini, untuk Jakarta International Photo Festival tahun ini, saya banyak terlibat di proses pekaryaannya beberapa artis. Jadi dia melihat sebenarnya hal kecil, dia kumpul semua foto-foto lamanya orang-orang yang di sekitar rumahnya misalnya, untuk melihat bagaimana militer pada saat Orde Baru itu bekerja di lingkungan terdekat keluarga. Itu studi arsip. Di Makassar kita tidak pernah berpikiran itu. Nah, di Makassar itu perdebatannya adalah kamera apa aku pakai, lensa apa aku pakai, berapa bukannya, itu terus yang bergulir, bicara teknis terus. Konten itu yang tidak menjadi penting, padahal itu dasarnya. Teknik memang penting, tapi itu tidak lebih penting sastra dapat. Maksud saya adalah pengetahuan teknik di fotografi itu yang penting tahu di dasarnya, berhenti di situ mau kok. Yang mau lagi berulang-ulang, salah ini karena bukannya harus bokeh. Tidak, ya. Jadi sama juga misalnya yang selalu saya komentari fotonya anak-anak yang suka foto model itu. Dari tahun 90-an, cuma orangnya yang berubah, subjeknya. Apa yang berubah? Tidak ada. Apa sih misalnya aku bawa modelmu ke bawah karain, itu ke foto baru bokeh. Tapi ya di rumah bisa tonjak bikin begitu. Kenapa harus ke bawah karain? Nah itu terus yang betul. Pengetahuan teknis itu yang selalu bekerja di Makassar itu menjadi penting. Nah sebisa mungkin dilupakan jangan bicara teknis, bicara kamera apa aku pakai ya. Kalau saya dibayar sama Canon, saya bilang saya pakai Canon. Kalau saya tidak dibayar, ngapain saya bilang? Jadi itu supaya melatih teman-teman bahwa alat itu cuma alat bantu, kamera itu cuma alat bantu. Yang pertama, yang kedua, sebisa mungkin sebagai kalau serius di fotografi harus percaya bahwa kamera itu adalah alat yang bisa menjauhkan fotografer dengan subjeknya. Nah, bagaimana caramu bisa masuk ke ruang-ruang privasi dengan kamera, itu yang penting dilakukan. Segi negosiasi dan segala hal. Sama gitu misalnya, pasti kita tidak suka misalnya tiba-tiba orang datang foto muka si bagian kawan. Pada akhirnya kita harus berusaha dulu akrab, seperti katanya Robert Capa, if your kalau fotomu tidak bagus berarti kau kurang dekat. Yang kalau saya baca itu sebagai dekat dalam emosi atau psikis. Terus bagaimana dengan pameran, Kak? Saya merasa yang saya lihat di Makassar sangat jarang pameran foto. Saya tidak tahu bagaimana ininya, apakah kurang ini apakah kita butuh berkolektif dulu kah, atau berkomunitas, ataukah memang tidak ada isu yang bisa untuk dipamerkan, atau bagaimana yang kita lihat? Kalau soal pameran, kalau sekarang saya tanya di mana orang layak pameran di Makassar? Di galerinya Kak Jendre. Ya, sebelum ini di mana? Di gedung kesenian. Iya. Nah, gedung kesenian. Itu yang pertama, bahwa secara infrastruktur kita sebenarnya belum siap. Tapi itu bukan menjadi persoalan. Betul. Jadi pernah di teman-teman itu karena keterbatasan ruang pamer, kita pameran di Poter ya, Pelabuhan Poter ya. Sebenarnya konsepnya adalah orang-orang yang pernah orang-orang di Poter itu tidak pernah tahu dirinya bagaimana mereka kalau difoto. Jadi itu yang kita ingin tawarkan ke mereka, bahwa foto-foto yang begini orang hasilkan kalau di Poter ya.
Dan kemudian interaksinya tidak ada sekat ya, tidak ada dinding, tidak ada apa, cuma karya yang digelar saja di tiang bambu itu di jalannya Poteret. Nah, proses dialognya kemudian menjadi penting. Jadi ada fotonya anak-anak itu, saya lupa siapa yang punya foto itu. Jadi fotonya Kiti. Jadi dia foto kondisi keluarga, ayah, ibu, 2 anak, terus 1 bayi. Nah di situ ketahuan dan menjadi haru kemudian bahwa beberapa dari orang itu sudah meninggal. Nah itu yang proses itunya yang kemudian menjadi menarik untuk dilihat. Misalnya setelah pameran itu memang karya tidak dikembalikan ke senimannya, tapi memang dikasih tahu ke orang, karena kalau mau ambil ini foto dan foto mau diambil nih. Jadi kalau masuk sekarang itu ke Poteret, itu kan menjadi proses negosiasi juga bahwa orang berterima untuk difoto. Dan di ruang-ruang perahu itu di kapal, mereka pajang fotonya dan mereka sangat bangga dengan itu. Jadi itunya sebenarnya itu hari yang menjadi hal lucu-lucuan gitu. Bagaimanakah itu orang-orang di Poteret pernah tidak mereka lihat fotonya dirinya sendiri pada satu foto. Makanya itu yang kita kembalikan ke mereka, dikembalikan kebenarannya ke yang punya. Ya, saya sih sarankan misalnya ke teman-teman tertarik sama fotografi. Jadi kalau cerita saya dengan fotografi juga lumayan lucu sebenarnya. Jadi saya mulai aktif itu di foto tahun 2008. Itu pun saya pakai sebagai terapi. Jadi dulu saya divonis depresi klinik dan memang pengobatannya karena bukan nggak memilih medis, harus lewat berkesenian, salah satunya itu fotografi. Nah itu sekarang juga berkembang. Jadi ada teman di Jakarta itu dilihat bahwa subjek penelitiannya itu perempuan. Jadi karena keterbatasan segala hal, perempuan itu kan selalu terikat ya, dia tidak bisa ngapa-ngapain di masyarakat. Nah itu dia coba gali. Ternyata kalau di Instagram itu ada namanya dark mood photo, dark mood mode. Yang bagaimana itu Kak? Jadi foto-foto makanan atau buah atau bahan-bahan masakan yang selalu difoto dengan menggunakan latar hitam atau minim pencahayaan, cuma beberapa area yang menjadi terang. Nah itu dia kaji, ada tidak pengaruh psikologi fotografer itu, perempuan itu, ibu-ibu rumah tangga itu, sehingga dia bisa bikin foto kayak itu. Dan ternyata memang kenyataannya bahwa orang-orang yang visualnya seperti itu, dia mengalami kekerasan misalnya di rumah tangga atau terlalu banyak beban yang harus dia lakukan di rumah tangganya. Makanya dia memilih bahasa lain untuk membahasakan keterbatasannya, dan dia pilih seperti itu. Itu di Jakarta, di kota-kota besar itu terjadi. Jadi dia hubungkan, misalnya ada terapeutik foto, kemudian ada fototerapi, itu yang banyak. Tapi waktu kita melakukan terapi foto itu, foto-foto apa yang kita ambil? Saya baru sadar kemudian setelah beberapa tahun belakangan ini, saya minta orang-orang lihat video karya saya, orang luar atau orang Indonesia, dia bilang foto-foto ini biasanya suram, surrealis. Kayaknya dia kan tidak kenal saya loh. Kayaknya ada kondisi kejiwaan yang membuat foto-foto seperti itu. Baru kemudian saya diskusinya mengatakan bahwa ya memang foto itu terapi bagi saya, dan secara tidak sadar ternyata foto-foto yang saya hasilkan ternyata begitu. Orang bisa lihat begitu. Dan di kita semuanya depresi tapi tidak tahu. Itu kenyataan bahwa dilihat di santai-santai tapi ternyata dia depresi. Orang banyak tidak tahu dirinya dia depresi atau dia depresi. Gincong.
Jadi yang kalau memang tertarik sama foto, saya sarankan bikin yang foto seri itu, ya foto bercerita. Itu yang bisa dilakukan, dan ya semua orang punya HP, apapun bisa diceritakan, dan itu penting untuk diceritakan. Terus Kak, kayak penasaran Kak juga bagaimana Ki sebenarnya perannya kurator ketika misalnya ada pameran seperti pameran Sunset Kayak di Pantai ini, dan pameran ini isinya kan 29 foto yang berhasil, yang lolos kurasi dari ketiga juri, yaitu Karmin, Kak Isof Wahil, dan Anwar Jimper Rahman, kayak gitu. Bagaimana Ki ininya, posisinya dia begitu? Saya sudah 2 kali ikut workshop kurator. Jadi pertama itu tahun 2000-an awal di Ruang Rupa, yang kemudian baru-baru ini kerjasamanya Gute juga sama Panafoto dan Gipes. Nah, dari situ saya percaya bahwa kurator ini, jadi ada kalau di praktek di Indonesia dan di negara lain itu ada dua cara kerja kurator. Pertama itu dia cuma pasang nama. Itu dilakukan misalnya kalau saya bikin punya lukisan dan sudah ada misalnya koleksi saya lukisan, kemudian saya mau kasih naik harganya, saya pasang namanya kurator tua, misalnya pakai jenis pangkat. Jadi itu bisa terjadi, dan itu banyak terjadi. Jadi kurator itu cuma dipajang namanya, dia tidak berproses dengan senimannya. Padahal kalau fungsi kuratorial misalnya di seni rupa atau di foto misalnya, kuratornya itu memang dari awal terlibat, mulai dari penggagasan ide. Di situnya yang dialognya itu terjadi di situ, bahwa kurator itu harus bisa menjadi tukang kritis, misalnya harus mensupport. Itu yang pertama dari tataran awal itu. Pada saat kita mau berpameran atau bikin karya apa, itu fungsinya kurator mulai dari situ sebenarnya. Nah, setelah itu, setelah karya ada misalnya, kurator itu berpikir bagaimana caranya karya ini bisa dipresentasikan ke publik. Caranya itu yang menjadi, misalnya menentukan alurnya pameran, siapa target yang penonton disasar, pola interaksinya, itunya. Nah, itu sebenarnya itu yang dua. Jadi kalau disederhanakan sebenarnya kurator itu mirip dengan DJ yang cek. Jadi dia kumpulkan bahan, atau misalnya ke penyiar radio, dia kumpulkan musik misalnya baru dia putar. Itu salah satu contoh kalau mau disenarakan kerjanya kurator. Tapi kalau saya sih secara ideal ya kurator itu harus terlibat dari awal, bukan hanya misalnya pajang nama toh ketika ada pameran. Dari pembentukan konsep. Iya. Jadi kalau memang serius di fotografi, jangan dulu berpikir bahwa ini karyaku nanti menang Pulitzer, menang World Photo. Jangan berpikir masuk Reuters. Ya, maksudnya mulai makin dulu dari hal-hal kecil, hal sederhana. Jangan langsung bilang, wih saya ini fotografer gitu. Karena kelihatan itu saya di lapangan, bangga sekali nih, tenteng, misalnya 2 body kamera, santai mau. Oh, ada mau bertanya, silahkan. Saya di sini ingin bertanya sebagai penikmat, bukan sebagai orang yang mengambil foto. Bagaimana sih caranya menikmati foto? Apa sebenarnya yang bagaimana cara menginterpretasikan foto? Bagaimana kita melihat nilai, dan bagaimana kita bisa melihat ini yang bagus, ini yang tidak, ini yang dalam nih maknanya, ini tidak. Bagaimana itu? Mohon ilmunya. Jadi kalau orang selalu menganggap bahwa foto itu 1000 more than 1000 meanings, lebih dari 1000 kata. Tapi kalau saya, foto itu satu,
maknanya. Satu bagi saya, satu bagi Nanda, satu bagi Sisi. Kalau saya lihat misalnya foto jeruk, backgroundnya misalnya hitam, itu kan yang melihat itu kan memori generik kita yang bekerja, tergantung dari pengalaman apa yang pernah kita alami dengan jeruk. Kalau saya dulu waktu kecilnya misalnya selalu dilempari dengan jeruk sama teman-teman karena dibully, saya pasti akan takut melihat itu. Tapi misalnya orang lain yang tidak pernah melihat jeruk pasti akan terkagum-kagum. Makanya itu saya bilang tadi, beda-beda maknanya per orang. Nah, dan itu tadi, semua foto itu bagus, tidak ada foto yang jelek. Foto yang jelek adalah foto yang tidak pernah diambil. Itu foto yang paling jelek. Kalau misalnya melihat, karena perdebatannya sebenarnya di seni rupa pun begitu, seni itu tidak bisa diperlombakan. Seni itu tidak bisa harus ditentukan mana juara satu, mana juara dua, tidak. Karena itu tadi tergantung pengalamannya orang melihat karya itu sendiri. Misalnya ya itu tadi, kalau saya takut sama jeruk ya pasti bilang foto apa ya, karena saya takut misalnya. Tapi orang-orang lain yang tidak pernah lihat jeruk pasti akan tertarik. Nah, selalu saya sampaikan bahwa sebuah karya itu yang berhasil kalau dia sudah boleh diperbincangkan sama orang. Sama misalnya kalau pameran kita di dinding itu banyak sekali. Nah, foto yang menurut orang bagus itu akan berhenti. Kalau berhenti di depannya foto misalnya bilang, oh berhasil nih fotoku, mulai terbangun diskusi antara foto dengan yang melihat. Itu sebenarnya keberhasilan karya, bukan masalah jelek fotonya ini karena gelap sih. Itu tergantung dari pengalaman orang. Itu yang menggenerate memori visual kita. Begitu. Foto yang bagus menurut saya belum tentu misalnya bagus menurut Nanda, itu nggak bisa dikatakan. Tergantung pengalaman pribadi. Sampai sejauh ini Kak, kira-kira proyek foto apa yang paling dekat sama kita, maksudnya paling berkesan, paling kita suka, paling bagus menurut Kak? Jadi ini sebenarnya selalu saya memulai dari hal lucu-lucuan. Sekarang ini saya lagi mau bikin proyek foto dengan orang-orang buta di Makassar. Saya mau lihat bagaimana orang-orang buta ini melihat sesuatu. Itu yang perlu diajarkan ke setiap orang, sama dengan diskusi kita tadi. Jadi bahwa kalau di jalan misalnya lihat di orang buta, secara refleksi itu mau tuntun gitu, mau diselamatkan sih. Padahal tidak, mereka tidak butuh itu, mereka tidak butuh dituntun karena sebenarnya mereka sedang merekam teritori. Kalau misalnya dituntun, itu hilang memorinya mereka. Nah, di visual itu sama kerjakan misalnya. Bagaimana misalnya orang buta misalnya atau orang yang mengalami gangguan penglihatan, kalau dia memotret seperti apa, pasti lucu dan pasti pengaruhnya ke publik itu besar. Itu yang pertama sekali untuk mengajari orang bahwa oh ternyata kalau orang buta dengan karakteristik begini mereka lihat. Itu tidak pernah ada diajarkan sama kita. Merasakan misalnya membalikkan penglihatannya ke mengambil posisinya orang buta itu untuk melihat. Itu yang di ide saya. Yang kedua adalah ini lagi saya pikir, saya mau bikin pameran foto tapi tidak menampilkan foto sama sekali. Itu yang saya pikir. Ada beberapa bacaan, jadi di luar itu ada berkembang namanya unfotografi. Jadi pameran foto tapi teks atau suara yang menjelaskan bahwa misalnya kalau saya lihat sunset misalnya, jadi diceritakan tapi tidak ada visual yang dilihat, tapi imaji itu diproses di otak setelah ada stimulus dari mata membaca teks atau mendengar sesuatu. Itu rencana aku. Dan yang ini juga yang sangat personal, karena bapak saya kan juga
banyak foto-foto lamanya di Pinrang, karena saya dari Pinrang, atau misalnya dia pas di Makassar itu masih banyak fotonya. Nah, proyek pribadi itu sebenarnya saya ingin cari tahu, misalnya ada dua pendekatan yang saya akan bikin. Misalnya saya merekonstruksi adegan di foto bapak saya itu di lokasi yang sama, atau misalnya saya gabung foto lamanya bapak saya dengan foto yang ada sekarang. Jadi judul-judul proyeknya itu kira-kira mencari bapak di kota, karena ya saya dari daerah misalnya kan. Nah itu sangat personal. Maksud saya kan kita sudah bisa bicara banyak di situ, bicara tentang perubahan kota, akses dan segala macamnya. Dan itu berawal dari lucu-lucuan aja. Itu satu. Yang kedua, yang berapa nih? Yang keempat itu saya tertarik sama studi arsip. Itu kerja kolektif sama teman-teman di beberapa tempat, di Pekanbaru juga ada, di Padang juga ada. Jadi melihat misalnya koleksi-koleksi foto lamanya orang yang ada di sekitar, baru kita babakkan misalnya pembobakan ini kira-kira berapa, tahun berapa, baru kita lihat misalnya. Kayak itu tadi ada yang teman di Jogja itu, dia kerjanya itu datangin rumahnya orang, scan foto lamanya, baru kemudian dia bisa lihat bahwa bagaimana pengaruhnya militer pada saat Orba di lingkungan keluarga. Sangat kelihatan. Yang besar di tahun 80-an, 90-an pasti ada fotonya pakai seragam ABRI atau tentara. Hah? Nah kayak begitu. Atau misalnya karyanya Anggi yang anak mes 56, studinya dia tentang misalnya budaya visual di ruang tamu. Foto-foto apa orang tampilkan di ruang tamu? Jadi kan banyak foto wisuda lah, foto baju karate lah, baju apa lah, pejabat, jabat tangan lah. Itu dia rekonstruksi. Tapi dia peragakan dengan dirinya sendiri. Dia yang pakai kebaya, ada laki-laki tuh. Dia pakai baju karate. Nah, konsep Pangkalan saat itu memang apa namanya? Di set ruang tamu. Nah, ada lagi sebenarnya yang lebih lucu lagi. Ada teman di Jakarta, Rubun, dia itu meneliti tentang itu meme yang sampai di WhatsApp kita itu sebenarnya awalnya dari mana. Jadi misalnya ada kiriman screen capture misalnya dari orang tuh dikirim ke WA, jadi dilacak itu. Misalnya saya terima dari Sisi misalnya, saya tanya Sisi dari mana kau dapat ini barang? Dari Nanda misalnya, Nanda dari atau dari siapa, dari dilacak. Nah pamerannya lucu karena dia cuma print screen capture itu, tapi tali yang menghubungkan orang-orang itu yang menjadi menarik. Jadi satu ruangan itu tali semua. Jadi mau kalian lihat ini deh, dari mana ini barang, diteliti deh. Sampai di sini yang kira-kira yang pertama keluarkan. Nah itu kan kayak, maksud saya kan fotografi selalu berkembang. Nah kecenderungan juga di Makassar yang saya bermasalah ketokohan. Ada beberapa senior itu yang ya hukumnya itu sangat kuat, di jurnalisme juga terjadi. Nah itu pengaruhnya sangat fatal karena itu sampai mempengaruhi pada foto-foto yang dihasilkan. Itu berbahaya sekali. Ya tugas beratnya seorang fotografer adalah ketika dia bisa membuat orang mengetahui karyanya tanpa melihat namanya. Misalnya ada foto kita lihat, oh fotonya anu. Nah itu yang memberi identitas dia dan proses lama. Dan itu tadi kalau kita memasang misalnya seorang nabi di fotografi di Makassar dan arahannya ke situ, itu berbahaya. Maksudku ini apa ya, sangat dinamis. Dan fotografi itu sangat dinamis.
hal-hal, dan teman-teman di Makassar juga yang pekerja anak-anak pewarta itu, karena itu tadi persoalan ketokohan kemudian berpengaruh pada imajinya. Hal-hal sederhana sebenarnya itu bisa dikerja dengan pendekatan kontemporer. Baik, lihat di koran misalnya atau apa. Begitu terus ya foto-foto jurnalistik di Makassar, tidak ada yang berubah. Aku Bomba, santai. Jadi Pak. Tadi sempat kakak bahas juga semakin zaman semakin berkembang ya. Sekarang HP, cuman di luar HP juga kita berbicara komposisi juga. Frame. Semakin zaman berkembang, frame itu semakin luas. Ada kamera 360 derajat, yang lain. Artinya, sedangkan menurutku sendiri sebuah keunikan dari foto itu kita frame. Apa respon kakak melihat bagaimana semakin jam? Mungkin beberapa tahun lagi ke depannya bisa aja kalau sekarang bisa seluas ini, beberapa tahun lagi istilahnya hal itu udah nggak ada lagi, frame itu bahkan bisa lagi hilang. Itu tempel. Jadi di kajian fotografi itu namanya semiotika, dan itu sangat melelahkan untuk dipelajari. Jadi sederhananya adalah semua hal yang ada di bidang foto itu adalah informasi, entah dia saling bertentangan atau saling menguatkan. Karena fotografi itu kembali tadi itu adalah seni melihat. Kenapa dia dimasukkan dalam kajian seni rupa? Karena fotografi itu dibangun dari bentuk garis, gelap terang segala macam, itu kan pembentukan. Nah, semua bidang itu ada fungsinya. Misalnya saya foto awan itu misalnya, kalau ada lampunya berarti lampu itu ada maknanya. Kenapa harus ada lampu di situ? Kenapa harus ada tiang? Itu belajarnya di di persoalan teknik itu tadi. Jadi perlu diingat bahwa semua bidang yang ada dalam foto itu ada maknanya. Entah dia saling menguatkan atau saling bertentangan. Itu fungsinya. Kenapa sesuatu harus ditampilkan dalam bidang fotografi. Nah, perkembangan sekarang itu tadi ya, orang kemudian kalau dia ingin memasukkan banyak informasi ke dalam fotonya, dia bisa memilih komposisi atau frame yang akan ditampilkan. Jadi itu tadi, bahwa pesan apa dulu yang mau disampaikan, baru itu kemudian bisa mungkin di-create atau dia harus ada di bidang itu, di bidang fotografi itu. Maksudnya ya begini gitu. Jadi ya semua hal adalah informasi, entah itu saling menguatkan atau malah mengaburkan makna foto. Itu yang penting untuk dipelajari. Begitu. Oke. Apakah masih bisa dilanjut atau Tadi ada yang mau bertanya lagi? Oh, Adiat lagi. Mau bertanya, silahkan Adiat. Soal night fotografi, fotografi malam itu. Kalau kita sendiri sebenarnya melihat apakah hal seperti night fotografi itu apa estetika apa yang bisa dilihat kalau di night fotografi selain cahaya, selain warna dan cahaya, kira-kira. itu tadi kembali bahwa fotografi itu seni melihat. Kalau misalnya kalau saya pola hidupku misalnya saya tidurnya siang tapi bekerjanya di malam, scene yang ada dalam fotografi malam itu tidak menarik bagi saya. Karena sering misalnya lihat itu tadi kembali lagi. Tapi kalau orang-orang misalnya yang rutinitasnya dari pagi sampai sore di kantor dan pulang misalnya di malam hari dan tidur, dia tidak pernah lihat misalnya betapa enaknya itu makan bakso cengke-cengke misalnya di Patelosari kalau malam. Kalau dia lihat foto itu pasti menarik bagi dia. Jadi tidak ada misalnya pembedaan misalnya
genre ini tidak ada. Itu tergantung dari pengalamannya orang melihat menarik atau tidak. Tapi jangan kita tentukan, tidak menarik ini untuk dilihat orang. Belum tentu, bos. Kalau saya tidak pernah lihat orang cengke-cengke makan bakso, saya tidak punya pengalaman begitu, ya tidak menarik. Jadi itu di apa? Tidak perlu disekat-sekat. Tapi saya ini Kak lagi mau bertanya, kayak misalnya sering sekali saya lihat proyek-proyek foto yang misalnya membahas tradisi, misalnya tradisi di Toraja itu yang pemakaman, banyak sekali yang angkat begitu. Terus kemudian bagaimana respon tak melihat itu? Maksudnya kayak itu terdokumentasikan terus-menerus dan menceritakan hal yang sama, ritual pemakaman ritual kematian itu. Bagaimana menurut saya itu kan? Itu dikembalikan ke punya saya dokumentasi. Jadi nanti akan berguna di suatu saat. Jadi yang dulu saya sempat ngomong sama teman-teman kerja di wedding, fotografer wedding, itu kan saya koleksinya mereka banyak sekali tuh. Dari tahun awal 2000-an misalnya. Kalau mereka jeli dan melihat bahwa itu penting, dia bisa lihat, dia bisa bicara bahwa apa yang berubah selama itu dalam proses pernikahan adat Bugis misalnya. Di zamanku dulu tidak ada orang disiram-siram kalau menikah. Yang siraman itu di Bugis tidak ada. Sekarang ada. Iya. Nah, itu kan bisa dilihat misalnya. Bisa juga dilihat misalnya fashion, studi baju ya. Pada saat 90-an bagaimana bajunya orang. Sekarang bagaimana, itu sangat menarik. Nah, jadi untuk yang Toraja itu ya kembali lagi saya lucu-lucuan. Hampir tiap ada Rambu Solo ya teman-teman berangkat ke sana dan saya biasa ikut. Tapi saya pikirnya bahwa ngapain saya harus hal-hal yang berulang gitu terus saya foto. Orang Matari Matamu, Matinggoro, Badong, tarian perang itu yang itu. Nah kemudian muncul ideku dong, lucu-lucu kan? Bagaimana kira-kira kalau dia itu kepercayaan saya misalnya tuh. Jadi kalau ada acara keluarga, misalnya, kan itu leluhur biasanya kalau kepercayaan saya ya, orang-orang yang sudah meninggal itu biasanya datang. Apa yang dilakukan misalnya di acara Rambu Solo? Jadi pendekatan visualku saya bikin slow motion semua. Orang Mabadong slow motion yang siang, kan? Orang mengantar teh itu saya bikin slow motion karena saya pikirnya saya mau cerita bahwa dan saya percaya misalnya kalau saya dulu hidup sebagai artis Mabadong, kalau saya meninggal dan saya kembali ke bumi, bisa jadi juga saya Mabadong gitu. Jadi itu saya coba visualisasikan. Saya bikin blur semua, stop motion, bergerak semua objek kan. Jadi saya pikir bahwa ya ini nih leluhur tak yang kembali pada saat Mabadong. Karena itu tadi begitu terus sih. Toraja begitu terus sih. Adanya kain merah itu yang dikejar dari proses ya hampir sama gitu. Tapi untuk dokumentasi praktis tidak ada foto saya yang pernah saya hapus biar jelek apapun, karena itu saya percaya pasti akan berguna kalau untuk kajian visual. Jadi begitu sih, artinya merubah cara pandang, out of the box dari bahasa kerennya. Bahasa itu. Iya. Dan Tapi semuanya itu dimulai dari lucu-lucuan. Iya. Tapi harus tahu boxnya dulu. Iya. Oh, Feby mau bertanya, silahkan. Ya, terima kasih. Saya Feby, Kak. Jadi pertanyaan saya simpel sih, asik banget. Yang pertama itu kan tadi sebelumnya kita menyebutkan bahwa ada kayak makna itu satu, makna satu. Berarti istilahnya tidak ada istilah miskin terrepresentasi di dalam setiap orang dalam memaknai tim kota. Itu pertanyaan pertama, apakah itu seperti itu atau gimana? Yang
kedua, kalau kemudian foto itu mau ditafsir seperti yang tadi yang sebelumnya kita sebutkan, kita mau membuat project foto yang satu foto, dia nanti kita menciptakan sesuatu dunia atau gimana yang bisa mengirim imaginasinya orang. Apakah itu kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, yang foto itu dia bisa dimaknai oleh orang berbeda-beda. Nah, di sini berarti kita berusaha untuk menggiring interpretasinya orang. Jadi dia menjadi satu makna tunggal. Apakah tidak? Berarti bukan ini istilahnya ini kontradiktif dengan apa sebelumnya ya, maksud dari foto sebelumnya atau gimana? Yang tadi itu saya jelaskan misalnya yang apa namanya, makna satu itu misalnya setiap orang karena berdasarkan pengalaman, karena ada sesuatu yang dilihat, tapi misalnya kalau tidak ada dilihat boleh tidak, nah itu yang sama sampaikan, saya giring kembali itu. Nah itu nih, setiap foto itu memang mau tidak mau harus ditemani sama aksara, sama huruf, itu gunanya caption, penjelasan. Nah, penulisan caption untuk jurnalisme itu sebenarnya sangat gampang, 5W1H. Siapa melakukan apa, di mana dan kapan. Nah, itu sebenarnya aturan resminya untuk jurnalistik, bahwa di seluruh dunia itu berlaku tersebut. Caption itu yang di media misalnya itu paling sedikit memang satu halaman. Misalnya Anggi sedang memasak air di periuk di rumahnya pada saat sore hari, di Selasa hari misalnya, titik. Itu kan sudah 5W1H ya, atau masih kurang. Baru kemudian ditambahkan informasi berikutnya, itu menjadi pilihan. Nah, untuk menghindari multitafsir sebenarnya, jadi teks itu diperlukan. Malah ada teman di Jakarta, itu dia memang lucu pada saat beredarnya hoax. Kita kan tidak bisa menghitung ini benar atau tidak. Jadi dibikin proyek buku, foto-foto arsip, foto-foto kelincinya orang yang diambil dan meminta izin. Jadi ditambahkan caption. Tapi kita tidak bisa membedakan ini caption benar atau salah. Jadi misalnya Kacake sedang duduk merokok di atas batu, titik. Pada saat itu hujan meteor terjadi di Brasil. Dibikin kayak begitu, jadi orang tidak akan bisa membedakan ini betul atau tidak captionnya, karena dia apa namanya, dia respon itu tadi yang peredaran hoax itu. Nah itu membuktikan bahwa betapa berbahayanya itu caption kalau salah-salah. Orang bisa jadi multitafsir. Tergantung juga misalnya framingnya kita mau sampaikan seperti apa. Dan mungkin juga kalau menurutku untuk menanyakan kayaknya enggak. menanyakan kembali kayak seberapa kuat ini fotografi sebagai bukti, karena biasa kan ada yang bilang kalau no pic sama dengan hoax. Jadi ya itu tadi diskusi kita teman-teman, awalnya hanya membahas soal proyek Sunset kayak di pantai, lalu kemudian kita berbicara ternyata bahwa fotografi itu medium yang dinamis dan bisa jadi dikemana-manakan gitu. Ini tergantung sudut pandangnya ya teman-teman. Dan sarannya ke Armin adalah coba lihat Ki hal-hal yang ada di dekatmu, di sekitarmu. Bisa jadi itu mungkin mampu membicarakan hal-hal yang besar kayak begitu ya. Jadi mari memperhatikan lebih peka lagi kepada hal-hal kecil di sekitar kita yang setiap hari kita lihat, tapi ternyata tuh menyimpan sesuatu yang narasi besar di baliknya, kayak foto senja yang teman-teman yang hasil dari atau begini contohnya atau berapa lama pakai jam tanganmu ini? Ya? Berapa lama pakai jam tanganmu? Sudah berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun. Apa warna jarumnya? Pink. Hah? Pink kira-kira sama warna apa dah? Lihat ya. Apa tulisan di belakangnya kira-kira? Asio. Hah? Sama?
Kedalamannya berapa meter? Tapi saya tahu siapa yang kasih nih Kak. Oh bukan, itu persoalannya. Berapa dalam ini bisa bertahan dalam air? Berapa Sekarang lagi tidak boleh kena air karena Berapa habis lubangnya? diperbaiki. Lubangnya? Iya. 1. Mana banyak? Pasti banyak. Nah, terus berapa tombolnya? Warna apa tombolnya? Tombolnya kalau gelap bisa jadi orange Kak. Terus warna apa saja yang ada? Warna pink sama Selain itu? hitam sama silver. Kau tahu nomor serinya? Enggak. Berapa tahun kau pakai? 6 tahun. Itu yang buktinya. 6 tahun dipakai sehari-hari, tapi dia tidak kenal dipunyai. Nah itu membuktikan bahwa hal-hal yang di dekat sebenarnya itu yang biasa kita lihat. Ya hari kita pegang kalau ada. Kita tidak tahu juga sebenarnya apa. Apalagi orang lain. Nah, itu maksud bahwa hal-hal personal dan kecil itu sangat penting untuk diceritakan. Jadi mari melihat jam tangan masing-masing biar nanti kalau Ya, diajak saya mau ngobrol. pegang tangannya Sisi tadi. Ada yang cerita apa? Oke, terima kasih Karwin, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di diskusi kita pada dari senja tadi sampai akhirnya malam. Teman-teman, kalau masih mau tinggal untuk untuk melihat performance-nya Arif, silahkan. Di sana juga sudah terpajang karya 29 foto yang telah dikurasi untuk proyek Sunset di Pantai. Terus ada karya dari Sohiful Ridhoi sama Saiful Garibaldi sama Sohiful. Itu nama proyeknya Soar. Silahkan teman-teman dinikmati dan kita akan break dulu untuk azan Isya, lalu kita menikmati performance dari Arif Dengrate. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Ya.